Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang modul keperawatan klien dewasa ya. Kita akan belajar tentang enema atau washout. Kita akan belajar bagaimana prosedur enema atau huknah atau washout atau klisma. Baik, kita akan belajar. Pertama, Anda baca dulu modul praktikum sebelum melakukan praktikum. Kemudian mungkin ada referensi-referensi yang terkait agar kita paham tentang anatomi fisiologi, terutama anatomi pencernaan. Kemudian jika ada pertanyaan maka Anda jawab ya. Kemudian setelah praktikum Anda bisa pengawasan dari instruktur atau fasilitator untuk melakukan praktikum secara mandiri. Kemudian modul ini juga digunakan sebagai acuan dan panduan baik dalam belajar laboratorium maupun latihan mandiri. Baik, kita akan belajar dulu, yaitu tujuan dari praktikum enema ini adalah mahasiswa mampu melakukan praktikum dengan enema washout dengan benar, kemudian memahami definisi enema, tujuan enema, jenis-jenis enema, dan melakukan enema. Kemudian kita akan melanjutkan tentang konsep dulu. Apa itu enema atau washout? Jadi ada yang mendefinisikan enema washout, ada yang menyampaikan, ada yang menamakan huknah atau klisma, yaitu tindakan memasukkan cairan ke dalam rektum dan kolon untuk memberikan rangsangan peristaltik dengan tujuan membersihkan sisa-sisa pencernaan dan persiapan sebelum melakukan tindakan diagnostik atau pembedahan. Jadi ini adalah tindakan keperawatan ya untuk membersihkan rektum dan kolon. Ada berbagai macam jenis ya, jenis enema atau washout berdasarkan bahan yang digunakan, yaitu ada air kran, ada salin normal, larutan hipertonik, dan busa sabun. Untuk air kran ini bersifat hipotonik, yaitu memiliki tekanan osmotik yang lebih rendah daripada cairan di ruang intersisial, jadi ruang di antara sel ya. Nah, diharapkan setelah air kran ini masuk ke kolon, air kran keluar dari lumen usus menuju ke ruang intersisial, sehingga volume yang dimasukkan menstimulasi defekasi sebelum air dalam jumlah besar meninggalkan usus. Jadi harapannya ketika air masuk ya, cairan yang masuk cairan hipotonik, maka volume yang dimasukkan ini menstimulasi BAB atau defekasi gitu. Kemudian yang kedua adalah salin normal atau NaCl 0,9% PZ. Secara fisiologis ini merupakan cairan yang terbaik yang digunakan untuk huknah atau enema ini. Karena apa? Memiliki tekanan osmotik yang sama dengan cairan intersisial, jadi dia sama. Kemudian larutan ini juga menstimulasi peristaltik. Kemudian jika tidak ada NaCl, mungkin dalam keadaan yang mungkin ya di daerah-daerah mungkin pas kehabisan misalkan ya, bisa digunakan cara membuat NaCl dengan 500 ml air keran ya dengan 1 sendok teh garam ya, 1 sendok teh ya. 1 sendok teh. Nah, garam dapur ini juga bisa digunakan. Kemudian larutan hipertonik. Nah, jadi ini misalkan larutan fosfat. Ini harapannya adalah ketika dimasukkan ke dalam usus memberikan tekanan osmotik yang menarik cairan keluar dari ruang intersisial. Jadi dia menarik cairan dari intersisial, kemudian kolon terisi oleh cairan dan akibatnya terjadi distensi ya, mengalami distensi yang menimbulkan defekasi. Dan biasanya enema ini volumenya kecil, berbeda dengan air kran atau salin normal. Kemudian ada juga busa sabun, dapat ditambahkan ke dalam salin normal atau air kran untuk menciptakan efek irigasi usus untuk menstimulasi peristaltik. Nah, busa sabun itu yang digunakan adalah sabun Castile atau sabun yang dari minyak zaitun dan natrium hidroksida murni yang aman. Nah, kemudian rasio yang direkomendasikan adalah 5 ml atau 1 sendok makan sabun ke dalam 1000 ml air hangat atau salin. Nah, volume atau suhu ya larutan hangat untuk dewasa adalah 40,5 derajat Celcius sampai 43.
sedangkan untuk anak-anak adalah 37,7 derajat Celcius. Jadi ini adalah suhu yang digunakan untuk enema. Nah, sebelum kita lanjutkan, jenis-jenis ini ya, ini ada juga yang dibuat dari pabrik ya. Jadi sudah ada kemasan-kemasan yang sudah siap untuk digunakan, misalkan merek Flat dan lain-lain ya. Atau ada yang bilang Flat dan sebagainya. Atau juga dulu kolak dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh-contoh larutan yang bisa Anda gunakan jika di lapangan tidak ada kemasan yang siap pakai ya. Seperti itu. Jadi Anda tetap bisa menggunakan jika bisa melakukan enema. Tapi sekarang di rumah sakit sudah banyak yang menggunakan dengan kolak atau flat tadi yang sudah siap dari pabrikan, tinggal dikeluarkan pelumasnya kemudian tinggal dimasukkan. Nah, sebelum kita melanjutkan, Anda harus tahu dulu ya anatomi fisiologi, kita mereview kembali bagaimana kolon manusia. Jadi ini adalah rektum, kemudian ini adalah sigmoid atau kolon sigmoid. Di sini adalah usus descendant, ada transverse dan ascendant. Jika kolom enema ini ada enema tinggi dan enema rendah. Enema rendah itu berarti membersihkan kolonnya hanya sampai sini saja, descendant saja. Tapi jika enema tinggi, ini sampai seluruh dari kolon ini akan bersih. Tujuannya sendiri-sendiri ya. Jadi ini adalah Anda harus paham dulu bagaimana anatomi dari kolon manusia dulu. Nah, kemudian ini adalah jenis enema washout berdasarkan cara kerja. Ada yang sifatnya untuk cleansing atau membersihkan, kemudian ada yang karminatif atau mengobati flatulence atau flatus, misalnya ada distensi ya, kemudian retensi menahan, dan enema bolak-balik, dan enema medikasi. Kita akan membahas satu-satu. Pertama adalah cleansing atau membersihkan, yaitu tujuannya adalah meningkatkan evakuasi feses, jadi agar feses segera keluar lengkap dari kolon ya, bekerja dengan cara menstimulasi peristaltik melalui pemasukan sejumlah besar larutan atau melalui iritasi lokal mukosa kolon. Jadi dengan cara enema maka diharapkan kolon itu akan teriritasi sehingga menstimulasi peristaltik sehingga harapannya feses akan keluar ya, seperti itu. Nah, ada dua jenis, enema rendah atau low enema dan juga ada enema tinggi atau high enema. Nah, untuk enema rendah yaitu memasukkan cairan melalui anus sampai ke kolon descendant saja, ingat descendant saja ya, sampai sini saja, atau sigmoid atau sampai sini ya, atau sampai sini saja. Nah, prosedur pemberian cairan dengan 7,5 cm atau lebih rendah dari atas panggul. Jadi tempat untuk wadah dari cairannya itu ditinggikan cuma 7,5 gitu ya. Waktu pemberian 5 sampai 10 menit. Nah, posisi pasien bagaimana? Ini untuk dewasa ya, dengan posisi seperti ini ya, atau posisi seperti ini. Nah, ini untuk enema rendah. Jadi sim ke kiri ya. Jadi yang bagian kiri di bawah. Nah, seperti ini. Untuk posisi bayi seperti ini ya. Untuk posisi bayi jika bayi dilakukan enema. Nah, untuk enema tinggi memasukkan cairan melalui anus atau rektum sampai kolon ascendant. Nah, jadi saya ulang lagi, kalau tinggi berarti sampai ke sini yang dibersihkan. Seluruh kolon ini dibersihkan sampai kolom ascendant atau ascendant kolon. Nah, keseluruhan kolon ya, cairan yang diberikan pada tekanan tinggi dengan menaikkan ya, dengan menaikkan wadah enema 30-45 cm atau sedikit lebih tinggi dari pinggul pasien. Nah, posisinya pasien bagaimana? Lateral kiri ya, kemudian dorsal recumbent, kemudian lateral kanan. Tujuannya apa? Jadi dia bisa akan masuk ke kolon tadi ya, kolon ya, masuk ke sampai kolon descendant, kemudian transversum, kemudian descendant. Jadi posisinya seperti ini, ada 3 posisi. Harapannya adalah agar sampai masuk ke kolon yang sampai puncaknya, gitu ya, seperti itu. Harapannya sebetulnya ada 3 posisi jika enema tinggi. Kemudian ada karminatif. Jadi ini adalah mengobati flatus, jadi menghilangkan distensi gas. Jadi tujuannya ini adalah
meningkatkan kemampuan untuk mengeluarkan gas dengan meregangkan rektum dan kolon. Kemudian merangsang peristaltik untuk dewasa, biasanya 60 sampai 180 mili yang digunakan. Ada juga enema untuk retensi atau menahan. Nah, biasanya ini yang mengandung minyak. Melumasi rektum, harapannya adalah dengan melumasi rektum dan kolon, kemudian feses mengabsorpsi minyak sehingga feses menjadi lebih lunak dan lebih mudah dikeluarkan. Kita lanjutkan untuk retensi atau menahan. Jadi harapannya dengan enema yang mengandung minyak, maka feses akan mengabsorpsi atau menyerap minyak gitu ya, sehingga harapannya feses akan menjadi lunak dan lebih mudah dikeluarkan. Kemudian clearance mempertahankan selama 1-3 jam. Kemudian ada juga enema bolak-balik. Enema yaitu untuk mengurangi flatus dan meningkatkan gerakan peristaltik. Biasanya yang digunakan adalah 100 sampai 200 mili untuk dewasa, dimasukkan ke dalam rektum dan kolon sigmoid, kemudian wadah larutan direndahkan sehingga cairan turun kembali ke dalam dan keluar berulang 5 sampai 6 kali. Sampai perut gembung atau abdomen merenggang dan rasa tidak nyaman berkurang atau hilang. Oke, jadi ada tujuannya sendiri-sendiri ya untuk proses enema atau hupna ini. Oke, kita lanjutkan. Ada juga enema medikasi, jadi tujuan medis. Ada yang mengandung obat-obatan, misalkan natrium polisitrat sulfonat atau kayak salat digunakan untuk mengobati klien yang memiliki kadar kalium serum tinggi. Harapannya kaliumnya bisa keluar gitu ya. Kemudian ada juga caranya bagaimana kalium serum tinggi itu dengan cara obat ini mengandung resin yang dapat menukar ion natrium dengan ion kalium di dalam dosis besar. Sehingga kalium yang tinggi yang ada dalam tubuh bisa keluar ya sehingga diharapkan bisa normal. Ada juga neomisin yang merupakan antibiotik untuk mengurangi bakteri yang ada di kolon sebelum bedah usus. Ini contoh-contoh enema yang mengandung obat. Nah, tujuan dari enema atau washout ini adalah misalkan persiapan operasi, kemudian ada juga untuk merangsang peristaltik usus dan defekasi, kemudian membersihkan kolon untuk persiapan operasi, kemudian melunakkan feses, ada juga untuk membantu defekasi, ya, misalkan untuk bowel training, kemudian memberikan terapi seperti tadi yang mengandung bahan obat ya. Kemudian ada juga indikasi yang diberikan yaitu indikasi yang dengan pasien dengan konstipasi, dengan impaksi atau misalkan fesesnya keras gitu ya. Kemudian bisa juga untuk pemeriksaan radiologi, kolonoskopi, endoskopi dan lain-lain. Bisa juga untuk anestesia umum atau general anestesi untuk mengurangi efek muntah selama dan setelah operasi untuk mencegah aspirasi. Jadi itu adalah tujuan dari enema. Jadi seorang perawat harus paham ya bagaimana pentingnya enema ini, keberhasilan enema ini untuk tindakan-tindakan atau indikasi
enema ini. Nah, tapi ada kontraindikasinya. Bagaimana pasien-pasien tidak boleh dilakukan enema? Misalkan adalah hemoroid dalam dan besar. Jadi misalnya ada hemoroid di dalam usus ya dan besar. Kemudian ada neoplasma atau tumor ya di kolon atau rektum. Kemudian ada pasien-pasien dengan keadaan dehidrasi. Kemudian bayi yang masih muda ya bila diberikan enema dengan tipe larutan hipertonik jangan diberikan pada bayi ya. Perlu larutan-larutan yang dipilih ya pada bayi, pada pasien dengan dehidrasi. Kemudian pasien-pasien yang sangat rentan dengan keadaan perubahan cairan, misalkan gagal jantung ya, dan gagal ginjal. Kemudian pasien dengan postoperasi. Dan ternyata enema juga ada komplikasinya, misalkan kerusakan refleks defekasi normal. Jadi pasien-pasien bila terlalu sering enema ditakutkan refleks dari normal itu berkurang, refleks untuk defekasi. Jadi kalau misalkan Anda sedikit-sedikit pakai suatu obat ya, enema gitu ya, contoh Dulcolax misalkan ya, hati-hati karena itu bisa menurunkan refleks defekasi normal Anda. Kemudian bisa juga iritasi mukosa kolon bila cairan sabun terlalu banyak. Makanya harus diperhatikan jika menggunakan sabun berapa takarannya. Kemudian bisa inflamasi usus serius apabila sabun atau deterjennya keras. Nah, itu ya, jadi juga bisa mengiritasi. Kemudian keracunan air atau beban berlebih ya, karena air keran yang bisa diabsorpsi. Nah, itu juga hati-hati. Nah, maka tidak boleh berulang. Nah, ini adalah contoh produk untuk enema ya, yang biasanya langsung dipakai. Nah, biasanya ini tinggal dibuka, kemudian pelumasnya dikeluarkan, diratakan gitu ya, kemudian tinggal dimasukkan ke anus pasien. Kemudian ini contoh kalau yang pakai manual, pakai air keran, air sabun dan sebagainya ya, ini adalah enema set ya, ada yang seperti ini, ya kantong seperti ini, tinggal digantung seperti infus ya. Kemudian ada kanul rektinya di sini, belum dikasih vaselin gel dulu. Kemudian dibuka ada seperti kerannya gitu ya, seperti ini, atau ada kerannya sendiri ya, ada kerannya di sini ya, ada kerannya. Nah kemudian baru dimasukkan dulu, kemudian baru dibuka kerannya sesuai dengan ketinggian dari tabungan, sesuai dengan enema atau plasma hubungan rendah atau hubungan tinggi. Nah ini adalah SOP atau standar prosedur tindakan enema. Selalu ingat ya bahwa tindakan praset apapun ada 4 tahap, yaitu prainteraksi, kemudian interaksi, kerja, dan terminasi. Nah, kita lihat prainteraksi dulu. Prainteraksi di sini cek program terapi medik ya, pemeriksaan diagnostik dan lain-lain. Tujuan dari enema ini untuk apa? Anda harus paham ya. Kemudian mempersiapkan bahan enema sesuai dengan yang diresepkan, apakah menggunakan cairan gliserin, sabun, atau yang sudah paketan dari pabrik ya. Kemudian selimut, perlak, handskun, kain pengalat, squid ya, jika menggunakan irigator ya. Untuk takaran bisa. Kemudian mangkok, ada enema dan sebagainya. Kemudian ada cuci tangan dan menjelaskan prosedur ya. Salam terapeutik, jangan lupa identifikasi gelang pasien harus betul ya, nama, kemudian nomor register, tempat tanggal lahir dan sebagainya sesuai dengan prosedur di lapangan ya. Kemudian jelaskan prosedur, tujuan enema, inform consent, kontrak waktu, dan menjaga privasi. Kemudian fase kerja, Anda gunakan sarung tangan bersih, siapkan set enema jika menggunakan set manual, jika yang pabrikan berarti Anda siapkan dibuka dulu, Anda baca petunjuknya dan sebagainya, berapa dosisnya untuk cek ya dewasa, usianya dan sebagainya. Kemudian pasang perlat di bawah pasien, meletakkan alat dekat pasien, meletakkan pispet atau bengkok pada sisi gluteal. Kemudian posisikan pasien dengan tujuan hupnah ya, tinggi atau rendah. Kemudian tetap jaga kenyamanan pasien dengan menyelimuti bagian kaki pasien ya. Kemudian lumasi ujung kanul rekti bagi yang manual ya dengan pelumas, atau yang jika sudah ada biasanya ketika ditekan ya itu sudah pelumasnya dulu baru obatnya. Jadi silakan disesuaikan dengan obat yang sudah dari pabrikan atau yang manual. Kemudian tentukan buka anus ya dengan tangan dominan, kemudian masukkan ujung kanul perlahan-lahan ya seperti sesuai dengan ini ya, berapa senti yang dimasukkan. Anjurkan pasien rileks dan nafas dalam, kemudian alirkan cairan enema ya dan tinggikan kontainer perlahan.
Kemudian tahan dengan tangan dominan agar cairan tidak keluar dari anus. Bila sudah selesai, tarik kanal perlahan. Nah, Anda tahan dulu ya seperti ini. Ya, jika pada anak, pada dewasa juga boleh ya. Karena mungkin ada pasien-pasien tidak bisa menahan ya. Biarkan beberapa menit dulu, Pak atau Ibu. Jika tidak kuat, bisa sampaikan ke saya ya. Anda bantu untuk defekasinya jika pasien memang tidak bisa turun dari bed ya. Jadi Anda sudah siap dengan untuk menampung dari fesesnya gitu ya. Anda siap, Anda tekan begini agar tidak keluar, agar maksimal dulu masuk di dalam kolonnya. Kemudian jika pasien defekasi, Anda bantu, kemudian rapikan klien dan beri posisi nyaman dan bersihkan alat. Lepas sarung tangan, buang sampah di alat-alat medis. Kemudian setelah selesai, pasien dirapikan, akhiri kontrak, rapikan alat, buka tiran. Kemudian lanjut cuci tangan 6 langkah dan buka dokumentasi. Waktu enema, karakteristik feses, respon pasien, dan lain-lain. Nama perawat dan tanda tangan. Oke, itu adalah prosedur yang sudah saya jelaskan. Ada berbagai macam enema ya, Anda harus paham itu dan Anda harus siap untuk bisa melakukan hikmah, baik rendah atau tinggi atau yang lain sesuai dengan kompetensi yang ada di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.